Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tema hari ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengasuhan anak. Mudah-mudahan hari ini bisa membawa pencerahan untuk kita di sini maupun nanti teman-teman yang tidak bisa hadir. Baik, saya persilakan kepada Umi Ike untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan menjadi nikmat yang sempurna, nikmat yang akan menghadirkan berkah untuk kehidupan kita di dunia, nikmat yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumul hisab, dan nikmat yang nanti akan menjadi jalan untuk mengumpulkan kita kembali di surga, dan tentunya berkumpul di surga tidak sendirian, tapi berkumpul di surga bersama keluarga, insya Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ibu-ibu rahimahumullah yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ini sudah memasuki penghujung Syawal, tapi karena baru ketemu, nggak ada salahnya disampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu aam wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita di bulan Ramadan, dan Allah menyempurnakan amal kita bahkan dengan 6 hari Syawal, dan kemudian Allah juga mengampuni dosa kesalahan kita, Allah mengistiqomahkan kita dalam ketaatan, Allah menjauhkan kita dari segala kemungkaran, insyaallah. Ibu-ibu rahimahullah, berbicara tentang perbuatan-perbuatan, berbicara tentang amal, begitu banyak perbuatan yang kita lakukan, dan tentunya perbuatan yang kita lakukan di dunia ini inginnya bernilai amal saleh, karena tidak ada seorang pun yang kemudian bekerja berbuat untuk mendapatkan kerugian. Semuanya bekerja, beramal untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan balasan yang terbaik. Nah, sebelum kita membahas tentang perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengasuhan anak, perlu kita pahami bersama-sama bahwa janji Allah di dalam Al-Qur'an, janji Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Ini ayat favorit banget kalau berbicara tentang keluarga. Kenapa? Karena jaminan untuk nanti berkumpul di surga bersama keluarga itu bukan impian kosong, akan tetapi itu janji Allah di dalam Al-Qur'an. Surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jannatu adn, surga adn. Salah satu surga namanya surga adn. Yadkhulunaha, akan masuk ke dalam surga itu wa man salaha, orang-orang yang saleh, min abaihim, dari orang tua mereka. Jadi akan masuk ke dalam surga itu orang tua kita, insyaallah, kakek, nenek kita, bahkan uyun, nenek moyang kita ke atas. Kemudian mereka tidak sendirian, wa azwajihim, bersama pasangannya, wa dzurriyyatihim, bersama anak dan keturunan. Jadi berkumpul bersama keluarga di dalam surga itu bukan omong kosong, itu bukan juga lip service, itu bukan mengada-ada, akan tetapi janji Allah yang pasti terjadi. Kenapa? Karena kata Allah, wa'adallahi haqqun, janji Allah itu benar. Nah, tapi tadi di awal ada syaratnya, wa man salaha, mereka yang saleh. Dan masya Allah, ibu-ibu rahimahumullah, nanti ketika anggota keluarga itu reunian, mau memasuki pintu surga,
pintu surga. Ya. Dan malaikat itu berkata apa? Salamun alaikum. Ya, salam kebaikan, salam kesejahteraan, salam kebahagiaan ya untuk kalian semua. Bima sabartum fa ni'mal uqbah. Inilah surga, gitu kan? Inilah surga yang penuh dengan segala kenikmatan, gitu. Kamu bisa masuk ke sini bersama dengan keluargamu karena kesabaran. Ya, disebutkan di sini salamun alaikum bima sabartum, atas segala kesabaranmu fa ni'mal uqbah. Nih sekarang nikmati surga dengan segala kebaikannya yang tidak akan pernah habis. Masya Allah ya, Masya Allah. Nah jadi ibu-ibu rahimahullah, yang harus kita pahami bersama-sama ya, kita kembalikan lagi bahwa kita hidup berkeluarga itu tidak hanya ingin kumpul-kumpul bahagia di dunia, seru-seruan di dunia, akan tetapi keluarga kita adalah keluarga yang nanti akan bersama-sama bahagia dengan kita di dalam surga. Makanya dalam kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan para ulama tentang keluarga ya, mereka selalu menyebutkan jangan sebut ahli surga, tapi sebutlah keluarga ahli surga. Ya, kalau ahli surga aja kan cuma kita sendirian, tapi kalau keluarga gitu kan berarti kita bersama keluarga kita. Nah, kemudian bagaimana nih kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga ahli surga? Belajar dari Nabi Ibrahim, maka kita harus punya visi dan punya misi yang jelas. Nah, ya, jadi kita harus punya misi, punya visi berkeluarga. Oh, biasanya nih ya anak-anak sekarang kan tuh ada kalau kayak di apa pengajiannya Ustadz Hanan, kayak pengajiannya anak-anak baul tuh ya, itu tuh ada biru jodohnya. Ada biru jodohnya itu biasanya kenalannya ta'arufnya itu kan lewat biodata ya, ada CV-nya gitu, kita arufkan melalui CV. Itu biasanya dituliskan visi menikah. Jangan kita mah asalnya nikah wenya kalau pakai visi-visian. Nah, ini sebetulnya kita harus belajar ya. Masya Allah, alhamdulillah anak-anak kita sekarang menikah itu udah punya visi gitu. Nah, dan belajar dari Ibrahim, ya, dari Nabi Ibrahim sekeluarga, bagaimana kita melihat keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga teladan, ya, keluarga teladan, bahagia di dunia dengan segala ujiannya, gitu kan. Dan Masya Allah mereka pun bahagia bersama nanti berkumpul di surga. Kenapa? Karena punya visi yang jelas. Berkeluarga itu ibadah. Nah, ya, keluarga itu ibadah, beribadah ya. Jadi visinya Nabi Ibrahim adalah menjadi keluarga ahli surga. Itu fisiknya. Jadi ibu-ibu rahimahullah tidak ada kata terlambat, nggak ada istilah lebay, ya, nggak ada berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan ketika kita memiliki visi untuk menjadikan keluarga kita keluarga ahli surga. Nah, ya. Perbuatan yang tidak diridhoi Allah adalah ketika kita nggak punya tujuan dalam hidup ini. Nah, gitu ya. Ya, saya mau mengalirnya seperti air. Padahal kan kita bukan air. Kalau kita mengalir seperti air, itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi musim kering nggak seret ya. Kalau lagi musim hujan ya coklat. Kemudian juga bisa banjir ya. Nah, kita bukan air. Kita memang harus punya visi berkeluarga ya. Nah, akan sangat tidak disukai oleh Allah ketika kita tidak memiliki visi, tidak memiliki tujuan dalam hidup ini. Karena kita harus punya tujuan ya, punya tujuan yang jelas. Ibu-ibu kemarin ada yang mudik? Ada. Soalnya kalau nanya ke Umi, mudik sih hadiahnya Auligar di Cimahi. Nah, jadi misalnya ada yang mudik ya, kalau mudik kita punya tujuan mau mudik itu jelas ya. Pasti ya saya mau mudik nih gitu, pasti udah diniatkan, akan dipersiapkan ya, akan dilaksanakan, kemudian berkomitmen dengan segala konsekuensi dan resikonya. Tapi kalau misalnya mudik nggak tahu lah gimana nanti belum tentu jadi. Nah, tapi kalau sudah kita niatkan, kita punya tujuan yang jelas, insya Allah jadi. Nah, begitu juga dengan keluarga. Jadi ibu-ibu rahimahullah,
tentukan, ya, kokohkan visi keluarga kita, ya. Belajar dari Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23, belajar dari keluarga Nabi Ibrahim, visinya juga menjadi keluarga ahli syurga. Aduh Umi, saya mah atau gimana? Dan iman masih lemah, ilmu masih sedikit, amal masih jauh dari sempurna, meni asa malu punya visi menjadi keluarga ahli syurga. Setan itu adalah bujuk rayu setan. Ya, para ulama menuliskan dalam kitab-kitab, ya, tentang membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya. Jadi para gadis dan para bujang yang akan menikah itu harus punya tujuan yang jelas, bahwa mereka menikah dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadikan keluarganya ahli syurga. Bahkan di dalam surat At-Tahrim itu disebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya jadikan dirimu dan keluargamu ahli syurga. Jadi udah jelas visinya, ya, udah jelas visinya. Nah, inilah yang sering kali dilupakan. Ini yang sering kali dilupakan. Kalau kita nggak punya tujuan, akhirnya ya udah, ya menjalani hari-hari teh ya ala kadarnya. Ya udah, kalau istilah orang Sunda sakasampurna gitu ya. Nah, tapi ketika kita punya tujuan yang jelas bahwa kita ingin menjadikan keluarga kita adalah keluarga ahli syurga, maka nanti kita akan punya misi yang lebih utuh, misi yang lebih jelas. Nah, ya, apa sih misinya? Misinya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keluarga itu masing-masing nanti punya misi, ya, menjalankan misi, gitu, menjalankan misinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kemaksiatan, itu adalah perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, jadi misinya bagaimana kemudian kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tuh nggak perlu menuntut yang lain. Karena kata Rasulullah, ibda bi nafsi, mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Ada suami saya juga gitu. Nah, ya, si kakak teh kerjanya memancing-mancing aja. Ibu-ibu, ingat ya, kita teh bukan ikan. Jadi jangan gampang ke pancing. Yang kepancing mah ikan. Resikonya 3, mau digoreng, mau dibakar, atau mau dipepes. Ya. Nah, alhamdulillah semuanya tidak mengenakan, tidak menyenangkan ya kalau kita dibakar atau digoreng atau dipepesnya. Nah, jadi jangan pernah kepancing. Kalau kaidahnya, ya, dalam kaidah fikih itu, ibu-ibu, dalam kaidah fikih umum itu disebutkan kesalahan orang lain itu bukan menjadi alasan, bukan menjadi penyebab untuk kemudian kita melakukan kesalahan yang sama. Akan tetapi kesalahan orang lain itu adalah jalan untuk kemudian kita mendapatkan kemuliaan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kaidah fikih gitu ya ibu-ibu. Nah, kemudian keterbatasan, kelemahan yang lain gitu kan, itu bukan menjadi beban kita. Dalam kaidah fikih, kelemahan dan keterbatasan yang lain itu menjadi jalan amal soleh kita. Nah, jadi misinya jelas, kita menjalankan ketaatan. Untuk menjalankan ketaatan itu bima sabartum, harus disertai dengan kesabaran. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk menjadi istri yang taat sama suami, ya, dan kita mah gampang masuk surga tuh ya. Cuman 3 gitu. Salat, insya Allah sudah salat 5 waktu. Saum di bulan Ramadan, insya Allah udah saum di bulan Ramadan. Yang ketiga ini taat sama suami. Jangan banyak mendebat ya untuk perkara-perkara yang bukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata suami tebun, atau jangan pakai baju itu pakai ini nah, enak atau warnanya jelek, ini kan bukan maksiat ya. Adik kita kan pakai baju mau dilihat orang lain atau mau menyenangkan suami misalnya gitu ya. Nah, jadi dalam perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah sudah kita taati. Nah, inilah misi kita
memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam pengasuhan anak. Nah, ya, dalam pengasuhan anak juga misi kita adalah bagaimana kemudian kita menjadi ibu yang taat, ayah yang taat, dan anak yang taat. Tapi tidak boleh kemudian mengajarkan ketaatan dengan cara-cara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surat An-Nahl kan jelas Allah menyebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu sudah sangat jelas panduannya. Seru manusia ke jalan Allah, ya, dalam surat An-Nahl ayat 125, ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana, dengan cara yang baik. Bahkan jika harus berdebat, harus dengan cara yang keras, bukan keras yang tegas gitu ya, lakukan dengan cara yang paling baik. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, ada satu benang merah yang perlu kita pahami bersama-sama dalam pengasuhan anak. Ketika kita melakukan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak bijak, cara-cara yang keras yang menyakiti anak, maka itu adalah cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang ibu mengajak anaknya untuk sholat sambil marah-marah, ya sholat itu bisa udah dari tadi susah loh, susah banget deh. Soalnya kan ngajak sholat itu baik, tapi hati kita nggak baik. Bukannya Allah ridho, kenapa? Ridho Allah fi ridho walidain. Kita kesel, kita nggak ridho, Allah juga nggak ridho. Nah, jadi ini tolong diperhatikan, gitu ya, tolong diperhatikan. Jadi jagalah hati. Mulai dari hati kita nih, mulai dari hati kita. Ketika kita mengasuh anak-anak kita, membersamai mereka, gitu kan, membimbing dan mendidik mereka, gitu. Mulai dengan hati yang diliputi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati yang ikhlas, hati yang diliputi dengan ikhlas, hati yang kemudian dihiasi dengan maaf yang banyak, maaf yang tidak terbatas. Nah, ya, kemudian hati yang selalu, gitu kan, ya, nggak pernah kehabisan kasih sayang. Ya. Kenapa? Karena ibu-ibu rahimakumullah, ada satu asma Allah dari 99 asmaul husna. Ada satu asma Allah yang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kepercayaannya Allah tempelkan di tubuh kita. Apa bu? Rahim. Iya, itu kan nama Allah ya, nama Allah. Artinya para ulama mengatakan, ya, artinya seorang ibu itu adalah pabriknya kasih sayang. Ibu itu adalah pabriknya kasih sayang, gitu. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah untuk memproduksi kasih sayang. Jangan bikin pabriknya jadi goncang atau bahkan bangkrut. Nah, ya. Jadi ayo kita nih mulai dengan hati. Kita jemput ridho Allah dalam pengasuhan anak-anak kita, dengan hati kita yang selalu ikhlas, hati kita yang apa istilahnya, lapang dan memaafkan kesalahan dan keterbatasan anak-anak kita, hati kita yang tidak pernah kering dengan kasih sayang untuk mereka. Mulai dengan hati, dan itu butuh energi yang besar. Butuh energi yang besar, butuh keyakinan yang besar, butuh pembiasaan, ya. Nah, dan Allah sudah mengingatkan kita punya modal dasar, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, jadi gimana caranya nih agar hati kita nggak gampang marah, nggak gampang emosi, maaf kita mudah, gitu kan ya, kasih sayang kita juga tidak terbatas, banyak-banyak berzikir. Muslimah, ibu-ibu nih dalam satu hari harus mengeluarkan 21.000 kata. Kalau nggak keluar stres. Ya, 21.000 kata dia harus keluar, dia harus
21.000 kata itu harus bernilai 3. Keluarin ibu-ibu, jangan disimpan, keluarin semuanya dalam bentuk zikir, doa, dan nasihat. Habisin. Contoh misalnya kita mau ngobrol tentang apa, gorengan, bala-bala gitu ya, misal gitu kan ya, makanan favorit kayaknya ya selama bulan Ramadan sampai antri-antri beli bala-bala ya. Nah, obrolan tentang bakwan, tentang bala-bala ini bisa bernilai zikir, doa, dan nasihat itu ya. Jadi misalnya anak kita gitu, Mam atau Bunda nanti bukanya mau sama bala-bala, kita nggak perlu marah. Sunahnya juga sama kurma. Iya, tapi kan nggak perlu pakai intonasi tinggi ya. Nah, iya deh, sunahnya sama kurma. Bala-bala is okay, nggak haram kok, kan tidak diharamkan oleh Allah kan. Jadi dia bilang, insya Allah nanti bukanya sama bala-bala. Ketika bala-bala itu sudah jadi, zikir, doa, dan nasihat. Alhamdulillah deh, nih bala-balanya. Zikir, alhamdulillah. Karena nggak akan pernah ada tersaji bala-bala kalau tidak dengan izin Allah. Jadi ada zikirnya, alhamdulillah. Yang suka risoles, alhamdulillah risolesnya. Yang suka apa, cendol ataupun kolak dan yang lainnya, alhamdulillah. Ada zikir. Kemudian setelah itu kita doa. Mudah-mudahan bukaan ini menjadi makanan yang berkah untuk kita. Doa, zikir, doa, dan nasihat. Nah, nasihat. Nah, kita sudah menikmati rezeki dari Allah, makanya kita harus tambah syukur sama Allah. Bentuk syukur kita adalah kita menjadi lebih soleh dan soleha. Nah, itu kan zikir, doa, nasihat. Terus setiap mau makan, ya setiap mau mandi gitu, zikir, doa, dan nasihat. Keluarkan 21.000 kata kita, biasakan gitu ya, karena insya Allah bisa, karena biasa. Jadi prinsipnya ibu-ibu rahimakumullah dalam ilmu psikologi ya, kalau kita mau merubah pola, kita tuh harus men-style pemikiran kita. Yang biasa kita lakukan belum tentu benar. Yang benar harus saya biasakan. Yang benar harus saya biasakan. Yang benar harus saya biasakan. Insya Allah bisa. Pepatah Allah bisa karena biasa. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus lakukan gitu ya. Kita punya misi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan hati ya. Kemudian hati dikuatkan dengan lisan. Tadi lisannya yang senantiasa berzikir, berdoa, dan terus saling nasihat, menasehati ya. Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Nah, ya. Bahkan dalam surat Al-Asr disebutkan innal insana lafi husrin. Semua manusia rugi kecuali salah satunya adalah yang mau saling nasihat, menasehati. Ya, nah jadi kuatkan hati kita, dikuatkan dengan lisan kita. Ya, penguatan lisan. Nah, kemudian juga gitu, bagaimana nih misi menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita laksanakan gitu kan. Misinya adalah ibu-ibu rahimahullah dengan menjadikan seluruh anggota badan kita sebagai ya, realisasi daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jadikan anggota badan kita ini sebagai wujud, sebagai pembuktian, sebagai Quran berjalan. Kenapa? Karena kalau ketika Aisyah ditanya, ya, ketika ibunda Aisyah ditanya, wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu seperti Quran. Nah, jadi ayo ibu-ibu rahimahumullah gitu ya, kita jalankan di misi ketaatan, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan menjadikan mata kita mata yang Qurani, telinga kita telinga yang Qurani, ya, lisan kita tangan kita, kaki kita, wajah kita raut wajah kita. Nah, gitu ya, semuanya serba Qurani. Ya, serba Qurani. Nah, jadi jadikan keluarga kita ahlul Quran. Kalau kata Syed Sabiq ya dalam bukunya, beliau mengatakan misi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa kita lakukan gitu ya, ketika semua anggota keluarga berkomitmen
menjadi ahlul Quran. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, ahlun minas, memiliki keluarga dari kalangan manusia. Wah, kebayang ya, Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Kemudian para sahabat riuh bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Manusia yang menjadi keluarganya Allah. Keren banget gitu kan ya, manusia yang menjadi keluarganya Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka yang senantiasa gitu kan membaca Al-Quran, berjuang untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan. Mereka lah keluarganya Allah. Wa khassatuh, bukan keluarga jauh, tapi keluarga yang memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini ya ibu-ibu hal yang mungkin harus kita perhatikan agar kita tidak melakukan pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dalam kehidupan berumah tangga kita harus punya visi yang jelas. Kita harus menjalankan misi yang disepakati oleh semua. Ya nggak ada kata terlambat, udah mulai dari sekarang, yuk kita rapat keluarga, kita bikin syura keluarga, kita bikin pertemuan keluarga, ya sambil makan-makan santai-santai aja lah, gitu kan ya, mama, ya ayah, bunda ataupun umi, abi, gitu kan, nggak punya apa ya, tidak punya cita-cita yang lebih baik, yang lebih besar daripada menjadikan keluarga kita semua keluarga ahli syurga. Gitu ya. Salahnya gitu. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan ya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan yang kedua, apa misi keluarga Nabi Ibrahim? Misi keluarganya Nabi Ibrahim adalah menjaga diri dari menjaga diri dari kemaksiatan. Ya, menjaga diri dari kemaksiatan itu misinya. Coba bunda nih ya, rahimahumullah, kebayang nggak kalau kita baru melahirkan, punya bayi, ya baru beberapa bulan, diajak jalan-jalan senang, pastilah senang ya, kita diajak jalan-jalan pasti senang. Tapi kemudian di tengah jalan kita ditinggalin, nggak dikasih bekal, ya, nggak dikasih rumah, gitu. Coba. Tidak diberikan persediaan air yang cukup, tidak diberi persediaan makan yang cukup, tidak dikasih bekal yang cukup, ditinggalkan dengan alasan karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayang ya, kalau kita seperti itu, kita pengennya, gila, mungkin seperti itu, kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya kepada pasangan kita. Tapi bukan itu yang dikatakan ibunda Hajar. Ya, tidak tergoda dengan bisikan setan yang sesat dan menyesatkan. Kalau setan itu kan sesat, udah sesat, menyesatkan. Makanya Allah menyebutnya aduh mubin, musuh yang sangat besar. Kenapa? Karena dia tuh udah sesat, menyesatkan. Nah, jadi ibu-ibu rahimahullah, kita harus punya misi yang kedua, yaitu menjaga diri kita dan keluarga kita dari kemaksiatan. Ada banyak godaan-godaan ya. Kalau kata orang Sunda mah ketrok atau bergesekan itu gak akan di tempat yang jauh, ya enggak? Umi sama ibu-ibu gak mungkin senggol-senggolan, tapi ibu-ibu yang sebelah-sebelahan ada kemungkinan senggol-senggolan, ya kan? Nah, jadi saling menyenggol, saling berselisih itu biasanya di area yang dekat. Di antara anggota keluarga itu terjadi perselisihan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, ya dalam surat Al-Hujurat ya. Setiap orang yang beriman itu bersaudara, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan. Nah, ya jangan dikompori. Nah, iya sih kakak nih bikin gara-gara jadi adik kayak gitu, adik juga bukannya. Nah, itu udah ngomporin tuh ya. Belajar mengompori sejak dini. Jadi ayo kita harus jaga diri kita, anak-anak kita
kita dari kemaksiatan. Ada satu kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita terjaga dari kemaksiatan, yaitu gitu ya, kita selalu meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk, yaitu isti'adzah. Jadi ibu-ibu yang Allah ya, kalau ibu-ibu merasa mau digoda sama setan, aduh emosi mau naik gitu kan, apa suara intonasi mau naik, cepat baca isti'adzah. Cepat baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Kalau istighfar, bab istighfar itu kita melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan, bukan orang lain yang melakukan kesalahan ya. Kan kalian suka gini, astagfirullahalazim, abang. Harusnya si abang yang istighfar, bukan bunda. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya dalam surat Ali Imran ya, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apabila seseorang itu mengerjakan pekerjaan fahisyah, pekerjaan yang salah yang merugikan orang lain, aw zalamu anfusahum, atau dosa yang merugikan dirinya sendiri, nggak merugikan orang lain, ya cuma dirinya sendiri, zakarullah, ingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan beristighfar atas dosa yang dilakukan. Artinya yang melakukan dosa yang harus istighfar, bukan kita. Nah, ya, kita apa? Biar gak kepancing, kita membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, si abang melakukan kesalahan. Jangan sampai saya tergoda oleh setan ya Allah untuk marah. Nah, ya, untuk emosi, ya, untuk kemudian mencaci dan lain sebagainya. Itu kita tahu. Nah, karena ya kalau istighfar mah, kalau kita istighfar untuk orang lain, ya, jadi zikirnya jangan salah ya, benar sekalian. Karena kalau kita istighfar untuk orang lain itu biasanya sebagai emosi. Astagfirullah. Tapi nggak ada ceritanya ta'awudz pakai emosi. Biasanya kalau ta'awudz namanya kita minta perlindungan kepada Allah, ya doanya juga pasti dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, misi yang kedua adalah misi penjagaan. Ya, kenapa sih kita harus menjalankan misi penjagaan? Karena dalam surat Al-Maidah ayat 92 Allah mengingatkan kepada kita, ati Allah wa atiur rasul wahdharu. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, dan waspadalah. Dan kita harus ihdar, harus waspada. Ya, jadi misi kita adalah menjaga, waspada dari melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena maksiat adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah. Maksiat adalah perkara yang bisa mendatangkan murka Allah. Ya, disebutkan di dalam banyak ayat mulai dari juz 1 sampai juz 30 ya, disebutkan gitu ya, orang-orang yang mujrimun yang melakukan dosa dan kesalahan akan Allah balas gitu kan ya, akan Allah azab, akan Allah masukkan ke dalam neraka dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, ayo kita jalankan misi yang kedua kita gitu ya, misi menjaga diri dan keluarga kita dari melakukan kemaksiatan. Nah, ya, kemudian misi kita yang ketiga, bagaimana kita melihat keluarga Nabi Ibrahim itu gak banyak-banyak, misinya cuma satu, misinya cuma 3. Misinya yang 3 gitu kan. Misinya adalah yang ketiga, bagaimana dalam keluarga itu masing-masing anggota keluarga memberikan peran yang terbaik dan kemudian menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi kita dalam keluarga kita berikan peran-peran terbaik kita sebagai seorang ibu. Bagaimana kita berperan sebagai seorang ibu? Jadi artis-artis, jangan hanya sekedar nominator-nominator. Kalau zaman dulu Umi masih remaja gitu ya, artis-artis tuh biasanya suka dapat piala apa Bu? Piala Citra. Dia masih ingat ya, dapat piala Citra gitu. Nah, kita juga gitu ya ibu-ibu, jadilah artis-artis yang baik, karena ada lagu dunia ini panggung sandiwara. Nah, ya, ayo kita jadi
artis-artis yang baik yang akan mendapat piala-piala surga. Ya, jadi nggak cuma piala Citra, nggak cuma piala Oscar, enggak, kita ingin mendapat piala surga. Nah, ya, mendapat piala surga. Jadi, ayo, peran kita sebagai apa? Peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai seorang ibu, peran kita sebagai seorang anak perempuan. Misalnya, berikan peran terbaik kita. Berikan peran terbaik kita, tunjukkan kemanfaatan kita sebagaimana yang Rasulullah pesankan kepada kita semua, khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain. Ya, kalau kita memberikan peran kita berarti kita bermanfaat untuk yang lain. Jangan pernah merasa gini, aduh saya mah rugi dimanfaatin. Kita harus bersyukur, alhamdulillah saya bermanfaat gitu ya. Semakin dimanfaatin, semakin kita harus bersyukur. Karena berarti kita berdaya guna. Berdaya guna gitu ya, insya Allah gitu. Dan kita juga mengajak yang lain untuk bisa lebih bermanfaat ya. Nah, tidak cukup hanya kemudian kita memberikan manfaat, kebaikan, memberikan peran-peran, akan tetapi berikan peran dan kemanfaatan itu dengan akhlak yang mulia. Sertai peran-peran kita itu dengan akhlak yang mulia. Ya, kenapa? Karena ya maqamat seseorang, derajat seseorang, gitu ya kata Imam Asyuyuti itu disebutkan ya, derajat seseorang itu diukur dari akhlaknya. Ya, nilai seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan-perbuatan su', ya. Perbuatan-perbuatan yang jelek. Perbuatan yang jelek semuanya, akhlak yang jelek itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bermuka masam aja. Ya, sampai Rasulullah itu ditegur langsung di dalam Al-Qur'an. Raut wajah yang tidak menyenangkan aja itu udah tidak mendatangkan ridho Allah. Jadi kalau ibu-ibu sambil manyun-manyun, sambil kerung-kerung sama anak-anak tuh, itu pengasuhan, pola pengasuhan anak yang tidak mendatangkan ridho. Kita kan mau jadi ahli surga. Nah, kalau mau menjadi ahli surga, ya, Syekh Sabiq mengatakan kita harus membiasakan diri untuk beramal dengan amalan ahli surga. Apa amalan ahli surga? Amalan ahli surga itu selalu tersenyum, wajah mereka bercahaya, berseri-seri, ya enggak? Ya, dalam kisah penghuni surga di dalam Al-Quran, wajah mereka bercahaya, berseri-seri, bahagia, kan kayak gitu. Nah, kayak gitu Bu, ibu-ibu ya. Jadi nggak ada lagi tuh drakor yang nggak ada habisnya di pagi hari ya. Seri dramanya gitu terus berulang ya. Itu nggak ada lagi tuh gitu ya. Ayo kita hadirkan ya bidadari-bidadari surga di rumah ya, dengan senyum-senyum terbaik kita, dengan wajah-wajah cerah kita. Karena kan dalam Quran disebutkan wajah-wajah penghuni surga itu berseri-seri, bercahaya, kemudian mereka juga bergembira ya, berbahagia. Itu yang harus kita hadirkan. Itu yang akan mendatangkan ridho Allah. Tapi kalau kita banyak kerung, banyak manyun, ya, berarti kan kita nggak ridho sama anak kita nggak ridho, gitu kan? Maka Allah juga nggak ridho. Nah, sering disampaikan dalam buku-buku psikologi Islam, putus mata rantai anak yang tidak soleh. Gitu ya, putus mata rantai anak yang tidak soleh itu dengan apa? Dengan menghadirkan ridho kita sebagai orang tua. Kalau orang tua masih nggak ridho sama anaknya, ya Allah nggak ridho. Berarti kita belum menuntaskan, belum menyelesaikan, ya. Nah, jadi ibu-ibu rahimahullah, ayo gitu ya kita hadirkan akhlak yang mulia. Jadi jelas ya, ada 3 misi yang harus kita jalankan bersama dengan keluarga kita ya. Menjalankan misi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan misi untuk menjaga diri dan keluarga dari kemaksiatan, dan menjalankan misi untuk menjadi hamba yang bermanfaat dan berakhlak mulia. Kenapa akhlak mulia ini penting? Karena iman kita, ilmu kita, harkat dan martabat kita dijaganya dengan akhlak. Bentengnya adalah akhlak. Ada
seseorang yang diyakini dia itu beriman, punya ilmu yang tinggi, gelarnya panjang gitu kan ya ibu ya. Kemudian juga dia itu dikenal punya kedudukan dan jabatan, tapi dia menunjukkan akhlak yang gak baik ya, sering menyakiti orang, suka zolim, kata-katanya merendahkan dan lain sebagainya. Orang tidak lagi akan mengatakan dia beriman. Katanya beriman, tapi gede, gelar aja panjang. Nah kan, jabatan kan cuma dunia, nanti lihatin aja di akhirat tuh ya, sampai kayak gitu. Tuh, kalau kita tidak berakhlak hancur semuanya. Nah, jadi ibu-ibu rahimahullah, ayo gitu ya, mulai dari kita ya, mulai saat ini, jangan ditunda lagi gitu ya. Udah, kita mah pulang dari kajian ini langsung aja tulis visi keluarga, jadi keluarga ahli surga, misinya 3. Udah, kenapa udah? Ya, pengen bahagia gitu kan, kita pengen sukses gitu kan. Kenapa? Karena memang doanya juga gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kita tidak akan pernah bisa mewujudkannya kalau kita tidak meniatkannya, tidak mengikhtiarkannya. Jadi kita harus berniat dan kemudian kita harus mengikhtiarkannya. Insya Allah balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, masalahnya yang namanya manusia itu kan al-iman yazid wa yanqus. Ya, iman itu naik turun, semangat kita juga menggebu-gebu terus melemah. Belum lagi ada setan tadi yang udah sesat menyesatkan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya agar kita bisa betul-betul menjaga diri kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan ya. Bagaimana nih ikhtiar kita gitu. Ikhtiar kita yang paling bisa kita lakukan ya ibu-ibu rahimahullah gitu. Biasakan untuk selalu taqarrub illallah. Biasakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mau bahagia, kita mau sukses dengan modal apa, dengan cara apa? Kita mau menang di dunia dan kemudian mau menang mendapatkan surga dengan cara apa? Dengan uang kita? Enggak, gitu ya? Dengan jabatan kita? Enggak, gitu kan ya? Dengan popularitas kita? Tidak. Dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Iya kan? Ya, Allah menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila kemenangan dan apabila pertolongan dan kemenangan itu tiba. Artinya seseorang akan menang, seseorang akan sukses, seseorang akan berhasil ketika dia ditolong oleh Allah. Oleh karena itu layakkan diri kita untuk ditolong Allah. Ya, nah layakkan diri kita untuk ditolong Allah. Caranya taqarrub illallah. Yang diajarkan oleh para ulama taqarrub illallah itu dari waktu sholat ke waktu sholat. Ya, kenapa kita dikasih 5 kali waktu sholat? Agar kita punya 5 kali kesempatan ya untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, jadi ibu-ibu, ayo bertaqarrub illallah. Bertaqarrub illallah itu berarti mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara muhasabah. Jadi di setiap waktu sholat, selesai waktu sholat nggak hanya zikir dan doa, tapi kita memuhasabah diri kita mengevaluasi diri kita, gitu ya. Ya tadi teh subuh saya berniat mau ini, udah sampai subuh ternyata ini belum dikerjain, gitu ya. Nah berarti dia harus dikerjain di waktu subuh sampai asar. Nah itu tuh harus begitu Bu, gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh para ulama, memuhasabah diri. Jangan muhasabah diri teh nunggu Ramadan ya, nanti setahun lagi nunggu Ramadannya juga nunggu 10 hari terakhir. Udah gitu dipilih lagi 10 hari terakhirnya tanggal 27. Lu cepat 1 hari ya. Dari 360 hari. Jangan ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dicontohkan oleh para ulama, bagaimana kemudian kita memuhasabah diri kita dari waktu sholat ke waktu sholat. Itu cara yang paling efektif agar kita bisa lebih dekat dengan Allah. Ya, itu lebih dekat dengan Allah gitu kan. Nah, kemudian sertai
muhasabah itu dengan istighfar, dengan taubat. Nah, ya. Kita lihat dalam surat Nuh, ya mungkin ini juga sebagai penutup gitu ya, materi kita pada kesempatan kali ini. Surat Nuh itu surat ke-71, mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 ya. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru." Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus menyadari, iya saya tuh orang tua, lebih usianya lebih tua, namanya juga orang tua ya, usianya pasti lebih tua gitu. Pengalaman lebih banyak karena kita memang lebih dulu mengalaminya dibanding dengan anak-anak kita. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak melakukan kesalahan dalam pengasuhan. Itu harus kita sadari. Ibu-ibu rahimahullah, berkeluarga itu inti dari kehidupan ya, karena hidup ini tidak akan berlangsung kalau tidak ada keluarga. Tapi nggak ada sekolahnya, iya kan? Nah, makanya bersekolahlah sepanjang hayat ya, nah dalam keluarga ini. Nah, jadi pasti karena nggak ada sekolahnya, pasti kita banyak melakukan kesalahan. Nah, jadi muhasabah kita harus disertai dengan istighfar. Ya, muhasabah kita harus disertai dengan istighfar, pengakuan diri, kejujuran kalau kita tuh punya banyak kelemahan, punya banyak keterbatasan dan melakukan banyak kesalahan. Ya, faqultu astaghfiru kata Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian, akui kesalahan kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffar. Satu, kita akan diampuni dosa. Insyaallah ya ibu-ibu, nanti kalau kita ketemu sama Allah karena kita sering istighfar, nggak ada lagi jerawat, nggak ada lagi komedo. Nah, ya, jadi sudah langsung tren seperti skincare di setiap pekan gitu ya. Udah celing ya. Nah, kenapa? Karena istighfar. Innahu kana ghafar. Karena Allah akan menghapus dosa kita. Yang kedua, yang suka istighfar, yursilis sama'u 'alaikum bid-darar. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Artinya Allah akan memberikan rahmat yang banyak. Ya, jadi kalau kita takarrub di setiap waktu salat, itu kita takarrub kepada Allah, terus mendekatkan diri, memuhasabah diri kita, gitu kan ya. Kemudian kita mengakui kesalahan kita, Allah akan menurunkan rahmat. Allah akan menurunkan rahmatnya. Bukan rahmat yang sedikit, gitu kan? Akan tetapi Allah menyebutkan wa yursilis sama'u 'alaikum bid-darar. Menurunkan seperti hujan. Hujan itu ya banyak, gitu ya. Gimana pun juga gitu. Walaupun hujan terus cuman tetap banyak gitu, airnya banyak kan? Allah akan memberikan rahmat yang banyak. Dan ini ya, ini yang biasanya suka diharapkan, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan menambah harta kita, Allah akan mencukupkan kebutuhan hidup kita ya. Dan ini yang kita harapkan, wal bani. Allah akan menghadirkan anak-anak yang saleh dan salehah sebagaimana yang kita harapkan. Jadi, kenapa anak-anak kita belum saleh dan salehah misalnya sebagaimana yang kita harapkan? Kita muhasabah diri kita. Jangan-jangan saya kurang istighfar. Nah, gitu ya. Nah, jangan-jangan saya kurang memuhasabah diri gitu, mengevaluasi diri, merasa udah lebih benar, merasa udah baik gitu. Kurang apa sih, kan suka ada yang gitu ya. Kurang apa sih mama sama kamu? Oh, gitu ya. Masya Allah, itu kan sebuah kesombongan sebetulnya. Karena kan Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Gitu. Jadi dia suka yang sombong. Kita mah manusia pastilah gitu ya. Pasti punya banyak kesalahan, punya banyak kekurangan gitu ya. Bahkan terhadap anak kita gitu. Ya, terhadap anak kita sendiri ya. Nah, jadi kalau kita sering memuhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita disertai dengan istighfar, insya Allah ya, Allah akan menghadirkan anak-anak yang saleh dan salehah ya. Dan kemudian wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Kata Allah, Allah akan memberikan apa ke dalamnya? Allah akan menghadirkan untuk kita kebun-kebun ya, dan kemudian juga sungai-sungai ya, tentunya berarti Allah akan mengumpulkan kita bersama keluarga kita di surga ya. Nah, jadi ibu-ibu rahimahullah, mudah-mudahan ya, dengan semakin kita taqarrub kepada Allah, dekat dengan Allah ya, hadir pertolongan Allah untuk kita semua, kita diberikan kemampuan, kelapangan gitu ya, kemudian
kemudahan untuk kemudian membersamai anak-anak kita, mengasuh mereka dengan cara-cara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Dan kita menjadi penyebab, menjadi penyebab berkumpulnya keluarga kita dalam keadaan bahagia di dunia, dan nanti menjadi penyebab juga berkumpulnya keluarga kita dalam keadaan sukacita dengan kenikmatan yang tidak pernah habis di surga. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Mudah-mudahan Allah jelaskan yang benar itu benar, kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan Allah jelaskan yang salah itu salah, kita diberi kesanggupan untuk meninggalkannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, nampaknya masih ada waktu nih. Iya. Barangkali teman-teman di sini ada yang bertanya. Nah, itu kan? Ini pelanggan. Rajin letaknya, Umi. Baik, TM, saya persilahkan. Mangga. Bismillah, terima kasih kesempatan. Saya rajin bertanya karena memang tidak tahu apa-apa. Bismillah. Ini Umi tadi kan bermuhasabah. Saya tuh mau tanya caranya gimana? Karena biasanya kita kan sholat itu assalamualaikum, istighfar, zikir. Nah, maksudnya bermuhasabah itu pada saat gimana gitu? Dan apa yang dilakukan? Jadi abis istighfar itu terus kita langsung ingat kesalahan kita, terus udah gitu langsung istighfar. Nah, kesalahan itu kesalahan pada hari itu, atau kita ingat juga kesalahan waktu muda karena tahu banyak banget salahnya, terus kita tiap hari tiap sholat itu mengingat kesalahan kita waktu muda, terus kita istighfar lagi seperti itu, gimana? Ya, insyaallah jazakillah khairan katsiran Tayana. Ini menjadi tambahan buat kita juga ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menyempurnakan amal kita dalam bab muhasabah. Kita lihat surat Ali Imran ayat 133, surat ketiga ya Ibu, mulai dari ayat ke 133 sampai 136. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, ayo bersegera. Kita harus bersegera kepada apa? Kepada ampunan dan surga. Nah, ya jadi untuk mendapatkan ampunan dan surga itu harus bersegera, harus bersemangat. Ya, yang surga itu seluas langit dan bumi. Diperuntukkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Umi tidak akan jelaskan semuanya, tapi di ayat ke-135 Allah berfirman, orang yang bertakwa yang akan Allah berikan ampunan dan surga itu bukan orang yang tidak punya kesalahan, bukan orang yang tidak melakukan dosa, akan tetapi mereka melakukan kesalahan. Walladzina, dan orang yang bertakwa ini ya, idza fa'alu fahisyatan, apabila mereka melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Kita misalnya gitu ya, pas sholat kita tuh istighfar kepada Allah, ya Allah, iya saya tadi menyakiti si kakak nggak sengaja, misalnya melototin atau narik tangannya terlalu keras gitu kan, atau berkata dengan intonasi yang terlalu tinggi misalnya, ya seperti itu kan, merugikan orang lain. Itu merugikan orang lain. Itu namanya fahisyah. Fahisyah itu perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Allah, yang merugikan pihak lain. Auzalamu anfusahum, atau dosa yang merugikan diri kita sendiri, nggak merugikan orang lain. Contoh apa? Dosa yang merugikan diri kita sendiri. Kita makan tapi nggak baca doa. Itu rugi, kita rugi kan? Tapi ruginya untuk diri kita sendiri, nggak merugikan orang lain. Nah, gitu. Atau kita tahu nih waktunya sholat, tapi antar aja lah, tahu-tahu lewat misalnya, itu dosa. Tapi dosanya tidak merugikan orang lain, dosanya merugikan diri sendiri. Jadi dosa itu ada dua, ada fahisyah atau dosa yang memang hanya merugikan diri kita sendiri. Di ayat ini Allah menyebutkan zakarullah, ingat Allah. Ayo kita sama-sama sempurnakan kaidah muhasabah, ya.
yang paling baik adalah mengikuti cara muhasabahnya Nabi Yunus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Memuji Allah, memuliakan Allah, dan merendahkan diri. Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Nah, jadi Bunda sekalian, ketika kita melakukan muhasabah diri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah puji Allah, sucikan Allah, muliakan Allah, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah ini ya, jadi ini namanya muhasabah. Namanya muhasabah. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau. Subhanaka, tidak ada yang maha suci kecuali Engkau. Ini kuntu minaz zalimin. Ini hamba-Mu ya Allah, ya, yang melakukan dosa dan kesalahan yang jauh dari segala kesucian, gitu kan? Ini kuntu minaz zalimin. Jadi seperti itu yang dilakukan. Kemudian fastaghfiru, zakarullah, ingat Allah. Ingat Allah seperti Nabi Yunus. Kemudian fastaghfiru li dzunubihim, beristighfar atas dosa yang dilakukannya. Jadi ibu-ibu rahimahumullah, kita melakukan dosa nih dari subuh sampai ke zuhur. Kita istighfar gitu. Ya Allah ya Rabb, tadi dari subuh sampai ke zuhur ini misalnya ini kita ingat-ingat apa nih dosa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi tidak perlu juga terlampau jauh ya, sampai ke masa lalu gitu, ke masa lampau gitu, karena insya Allah ketika seseorang sudah bertobat, dosa-dosa di masa lampau itu sudah Allah hapuskan. Kita harus baik sangka sama Allah ya. Kita harus yakin Allah itu Al-Ghafur, Al-Ghafar, yang Maha Pengampun. Jadi kita harus yakin Allah itu Al-Wahhab, Maha mengabulkan doa ya. Jadi kita harus yakin dosa-dosa kita yang dulu sudah diampuni. Udah sekarang mah kita ingat dosa kita mulai dari subuh sampai ke zuhur. Ngapain aja, sama suami kayak gimana, sama kan kita tuh kewajibannya kurang lebih 5 lah yang kita evaluasi ya, biar nggak terlalu besar. Coba bagaimana kita sama Allah. Ya Allah, saya kurang zikir. Ya Allah, saya kurang syukur. Ya Allah, saya kurang sabar misalnya gitu ya. Bagaimana kita sama Rasul, itu kan harus kita evaluasi. Ya Allah, saya belum melaksanakan sunnah Nabi hari ini, tadi lupa sedekah subuh misalnya gitu kan ya. Ya Allah, tadi ketinggalan sholat rawatib subuh karena bangunnya kesiangan, misalnya gitu. Ini udah subuh ketinggalan juga duha, misalnya ya. Jadi kita bisa evaluasi bagaimana kita sama Allah, bagaimana kita sama Rasul, bagaimana kita sama keluarga, iya kan? Karena kita bagian dari keluarga. Iya, dari subuh sampai zuhur kan belum mendoakan orang tua, misalnya belum menyapa mereka. Belum istilahnya kemudian memberikan respek yang baik, penghargaan yang baik sama pasangan, gitu kan ya. Belum minta maaf sama anak. Misalnya nih, kita bisa evaluasi bagaimana kita sama keluarga. Kita bisa evaluasi juga bagaimana kita sama masyarakat, sama lingkungan di sekeliling kita, gitu kan ya. Nah, yang terakhir bagaimana kita dengan amanah-amanah kita. Nah, itu juga ya. Nah, itu bisa dievaluasi. Itu bisa dievaluasi, itu aja 5 hal ini aja yang kita evaluasi. Karena di sini Allah menyebutkan tidak cukup istighfar, tapi fastaghfaru li dzunubihim. Kamu tuh istighfar untuk apa? Ya, apa yang diistighfari gitu kan? Nabi Yunus itu kan jelas. Ya Allah, saya beristighfar sampai ditenggelamkan dalam 3 kegelapan gitu kan ya. Ya kegelapan malam, ya kegelapan lautan, ya kegelapan perut ikan paus gitu. Karena apa? Karena tidak sabar menghadapi kaumnya. Kita juga sama gitu. Kita tuh istighfar tuh karena apa? Karena beda ibu rahimahumullah. Ketika kita mengatakan seperti ini 1000 kali, astagfirullahaladzim, 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 1000 kali. Dengan kemudian kita astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni aku yang saya ingin mendapatkan anak yang soleh dan salehah, tapi menyakiti mereka ya Allah. Menatap mereka dengan tatapan yang tajam, gitu kan? Berbicara dengan mereka dengan intonasi yang tinggi, gitu kan? Nah, itu akan beda gitu.
Dan itu yang akan merubah kita. Dengan muhasabah, kita memuhasabah seperti itu akan merubah. Oh iya, saya akan belajar berlatih. Itu nasi mulai diturunkan. Ya kayak anak-anak, mama suaranya levelnya turun. Biasa ya. Turunin. Volume kecilin dikit. kayak gitu kan. Nah, jadi kenapa? Karena kaidahnya seperti ini gitu kan. Fastaghfiru lidzunubihim. Dan kemudian kita harus setelah kita beristighfar ya, setelah kita mengakui kesalahan kita, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kita harus membangun keyakinan bahwa Allah akan memberikan janjinya seperti janji dalam surat Nuh tadi. Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan memberikan rahmat kepada kita, Allah akan menambah harta kita, Allah akan menghadirkan anak yang saleh dan salehah untuk kita, dan Allah akan memberikan surga. Kita harus dibangun keyakinan ini ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ya. Dan setelah itu ya Allah, dengan hidayahmu ya, maka jaga aku untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, seperti itulah muhasabah. Nah, inilah taqarrub yang bisa kita lakukan ya. Jadi memang kalau para ulama melakukannya dari waktu sholat ke waktu sholat. Tapi untuk pembiasaan buat kita ya, buat ibu-ibu, biasanya nih dalam buku psikologi Islam itu bisa dimulai dari muhasabah pekanan. Misalnya hari Jumat, hari muhasabah. Misal gitu ya, bisa jadi ini muhasabah pekanan. Kemudian nanti kita tingkatkan lagi muhasabah harian, sepertiga malam misalnya gitu kan ya. Nah, jadi ditingkatkan lagi. Kalau dalam buku psikologi Islam, momennya bukan berarti hari-hari yang lain berarti tidak berkah ya, atau hari-hari yang lain tidak baik dan jam-jam yang baik tidak baik, tidak, tapi kita memanfaatkan momen ya, memanfaatkan momen saja. Coba kalau langsung kan dari waktu sholat ke waktu sholat berat misalnya, ya udah kita mulai dari yang ringan ya. Kalau muhasabahnya cuma Ramadan doang kayak tadi kelamaan nah, jadi ayo kita mulai dari yang ringan, dari hari Jumat ke hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai dari mana? Dari Kamis setelah maghrib sampai hari Jumat sebelum maghrib. Nah, ya, dari Jumat ke Jumat. Nanti meningkat lagi, kalau mau ditingkat lah udah biasa dari Jumat ke Jumat. Saya pengen setiap hari. Nah, ya, ditingkatkan nih setiap hari, ya udah ditentukan. Ada yang muhasabahnya waktu senggangnya pas waktu duha, ya. Ada yang muhasabahnya mungkin pas setelah subuh, ya. Ada yang muhasabahnya pas sepertiga malam. Tentukan aja harinya. Nah, seperti itu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti kita menjadi lebih baik ya. Atau mungkin kalau kita ingat saya habis negur anak misalnya susah mandi begitu dia susah mandi kan kita tuh suka nafsu ya, terus dalam hati itu yang nggak nurut nanti kita ucapan kamu tuh nggak nurut sama ibu, tapi nanti kan kita ingat ya ucapan ibu tuh kan doa ya. Begitu ingat terus langsung istighfar. Betul, ya, berarti betul, ya. Ya, begitu ingat langsung istighfar. Dan kemudian juga dibiasakan untuk antara diminhum saling memaafkan. Nah, jadi saling memaafkan antara anak dan orang tua, saling memberikan ridho antara anak dan orang tua, itu biasakan setiap hari. Biasakan karena tadi kan gini ya, prinsipnya kita berkata, prinsipnya kita berinteraksi dengan keluarga, itu nilainya 3. Zikir, doa, dan nasihat. Itu biasakan gitu ya, ibu biasakan gitu ya, biasakan zikir, doa, dan nasihat. Nah, jadi ayah mau berangkat ke kantor, biasakan fi amanillah. Ayah mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah. Setiap langkah ayah jadi ibadah. Setiap hasil jerih payah ayah itu menjadi amal saleh. Senang sama kita digituin Bu ya. Jangan, ayah Allah saya nanti kalau bunda WA cepet dia jawab kan susah. Belum apa-apa saya udah pusing nanti. Nah, jadi ayo kita doakan dulu ya. Kita berzikir kepada Allah fi amanillah. Kemudian kita doakan. Baru kita kasih nasihat
gitu ya, ayah waktunya istirahat, nanti istirahat, sholat gitu ya. Nanti kalau bunda WA cepet ya balas jangan lama-lama. Nah, itu kan nasihat. Itu di akhir setelah zikir dan doa. Anak-anak mau berangkat sekolah juga sama. Fi amanillah kan cuma berapa suku kata ya, tapi itu menjadi doa yang insya Allah bernilai banyak ya. Anak-anak kita selalu dalam penjagaan Allah, penjagaan Allah, kalbunya penjagaan Allah, akalnya penjagaan Allah, anggota badannya penjagaan Allah, akhlaknya. Jadi fi amanillah, semoga kamu semua dalam penjagaan Allah ya, sebaik-baik penjagaan dan perlindungan Allah, jadi anak yang saleh dan salehah. Itu ya, doa dan nasihat. Nah, jadi setiap itu ya, kenapa? Karena kan apa yang dikatakan oleh Bunda bisa jadi doa. Jadi minimalisir apa namanya, kekesalan ya, minimalisir ngedumel. Karena ngedumel itu perkataan hati ya. Dan Allah mengetahui kan yang terucap ataupun yang tidak